Halo teman-teman, pada video kali ini Kupas Film akan mengupas tuntas alur cerita film bergenre action dengan judul Skyscraper. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Film dibuka dengan adegan pengepungan sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut sedang terjadi penyanderaan yang dilakukan oleh Ray kepada mantan istri dan kedua anaknya. Will Sawyer yang menjadi kapten dari tim penyelamatan FBI masuk ke dalam rumah tersebut setelah mendapatkan perintah penyelamatan. Ray yang sudah terkepung memunggungi semua orang. Ben, rekan kerja dari Will, berkata bahwa dia bisa menembak Ray tapi Will melarangnya. Ray melakukan bom bunuh diri di rumah tersebut. Karena kejadian ini, Will bisa bertemu dengan Sarah, wanita yang sekarang menjadi istrinya. 10 tahun kemudian, di Hong Kong terdapat gedung tinggi bernama The Pearl. Gedung ini digagas dan direalisasikan juga dimiliki oleh mantan tokoh teknologi Zhao Longji. The Pearl dinobatkan sebagai gedung tertinggi di dunia. Kurang dari setengah lantai gedung ini terbuka untuk umum. Ada bola di bagian teratas gedung yang belum diketahui masyarakat. Tapi, Zhao berjanji bahwa bola ini suatu saat akan menjadi keajaiban dunia ke-8. Gedung milik Zhao menjadi ikon Hong Kong karena gedung ini memiliki teknologi yang sangat modern dan didesain dengan begitu luar biasa. Will Sawyer yang kini berhenti dari FBI sejak kejadian pengeboman kehilangan salah satu kakinya. Will dan Sarah dikaruniai dua orang anak yang bernama Georgia dan Henry. Sarah yang menjadi istri dari Will meminta Will untuk membenarkan ponselnya seperti biasa. Will mengatakan, jika terjadi kerusakan, cobalah untuk mematikan dan menyalakan kembali ponselnya. Will bertemu dengan Ben, rekan seperjuangannya dulu. Ben dan Will kini berhenti menjadi agen FBI. Will memulai usahanya sebagai konsultan keamanan gedung. Sementara Ben adalah orang yang membantu Will untuk mengambil andil dalam keamanan gedung ini. Will bertemu dengan Zhao Longji. Longji memperkenalkan dua orang yang ada di sampingnya, asisten pribadinya, juga laki-laki dari bagian asuransi. Mereka membicarakan tentang The Pearl dan fasilitas apa saja yang ada di dalamnya. Sebagai bagian keamanan, Will mendapatkan sebuah tablet yang bisa memberi akses ke sistem keamanan gedung. Will dan Longji pergi ke bagian teratas gedung. Ternyata di bagian bola gedung tersebut ada banyak panel proyeksi dan panel ultra yang tertanam kamera di semua sisinya. Apa yang ada dalam bola tersebut membuat Will sulit membedakan mana manusia asli dan pantulannya. Will dan Ben pergi menggunakan perahu. Ketika turun, seseorang mencuri tas Will dan menusuk tangannya. Ben berusaha mengejarnya, tapi pencuri itu terlalu cepat. Sementara itu, di lantai ke-96 gedung Pearl, terdapat penyusup yang akan membakar gedung tersebut. Mereka sempat bertemu dengan istri dan kedua anak Will. Ben melihat tablet yang dipegang oleh Will. Ternyata pencuri itu mengincar tablet yang Longji berikan pada Will. Ben menodongkan pistol pada Will dan memberitahu semua yang terjadi. Ben bekerja untuk para penjahat yang membutuhkan tablet tersebut. Terjadi baku hantam nih di sini. Pokoknya Ben dan Will yang tadinya bersahabat malah jadi adu otot di sini. Perkelahian yang terjadi membuat Ben sekarat dan Will terluka parah. Ben mengatakan bahwa gedung tersebut akan dibakar dan keluarga Will seharusnya tidak ada di sana. Lantai 96 terbakar dan keluarga Will ada di lantai 97. Orang-orang yang mengincar tablet mendatangi Will. Mereka berhasil mendapatkan tablet milik Will. Untungnya pada saat itu polisi datang dan berhasil mengalihkan perhatian para penjahat. Dengan segera Will pergi dari tempat itu. Semua orang yang tinggal di bawah lantai 95 pergi dari gedung tersebut. Penjahat yang berhasil kabur pergi ke bagian pengendalian gedung. Mereka menembak semua pegawai dan mulai mengakses sistem keamanan gedung dengan tablet milik Will. Atas perintah penjahat yang berada di dalam gedung, mereka mematikan semua keamanan gedung tersebut. Longji menyadari bahwa keluarga Will ada di dalam gedung. Longji berusaha mengirimkan bantuan. Di sisi lain, Pierce, bagian dari asuransi,
ingin segera pergi dari gedung tersebut. Menyadari sistem gedungnya tidak berjalan, Long Ji memutuskan untuk pergi dari gedung sesuai dengan keinginan Pierce. Will yang berada di luar gedung berusaha mengarahkan istri dan anak-anaknya untuk keluar dari sana. Terjadi ledakan besar yang membuat panggilan video tersebut terhenti. Pandangan Will beralih pada sebuah berita di mana Will ditetapkan sebagai buronan. Polisi sudah mulai mengapung Will. Polisi Hong Kong berhasil mendapatkan data tentang Will dan keluarganya. Di samping itu, Will berusaha kabur dari kepungan polisi dan naik ke tower crane di samping gedung. Polisi dikirim untuk menangkap Will. Polisi yang berada di helikopter mulai menembaki Will. Will dengan segera melompat ke bagian sisi gedung. Hampir saja Will jatuh. Ia berhasil masuk ke dalam gedung tersebut. Aduh, ini adegannya sebenarnya benar-benar menegangkan ya. Sarah dan anak-anaknya berusaha untuk menghindari ledakan yang terjadi terus-menerus di dalam gedung. Long Ji menjelaskan kepada asistennya dalang dari kasus ini adalah Bota, orang yang ia kenal. Long Ji yang bersiap untuk naik ke helikopter menyadari keanehan yang terjadi. Bota tiba-tiba muncul. Pierce ternyata bagian dari tim Bota. Mereka menembak semua orang-orang Long Ji termasuk asisten pribadinya. Ketika sekarat, asisten pribadi Long Ji menembak pesawat milik Long Ji yang sudah diambil alih oleh tim Bota. Long Ji kabur dari kejaran Bota. Dia segera masuk ke dalam geria Tawang, tempat teraman dan memiliki sistem kunci yang berbeda dari bagian gedung lain. Will mengobati lukanya dan memasang kembali kaki palsu yang posisinya sempat berubah. Kobaran api semakin besar. Sarah bertemu dengan Pierce. Sarah melakukan perlawanan ketika Pierce akan menangkap dirinya dan kedua anak-anaknya. Jembatan penghubung terbelah ketika Sarah mencoba berlari ke arah anak-anaknya. Keadaan semakin memburuk ketika asma yang diderita oleh Henry kambuh. Will datang. Sarah dan Will berencana melewati jembatan itu. Rencana ini berhasil. Henry berhasil diselamatkan. Sementara Georgia menunggu di atas dekat air terjun. Will meminta Sarah menaiki lift dan keluar dari gedung karena kondisi Henry yang harus segera diobati. Sementara Will akan memotong kabel lift agar lift terjatuh ke bawah. Sarah harus menghitung mundur lalu menarik remnya. Lift turun dengan kecepatan tinggi dan melewati kobaran api. Sementara itu, anak buah Bota sedang mengejar Georgia. Will berhasil menemukan Georgia. Saat hendak pergi, Bota menemukan mereka berdua. Sementara itu, kobaran api semakin besar dan Long Ji tidak berpikir untuk keluar dari geria Tawang. Bota meminta Will membuka geria Tawang bagaimanapun caranya. Sementara anak dari Will akan ditahan oleh Bota. Will mendapatkan kabar bahwa Sarah dan anaknya berhasil keluar dari gedung. Will mencari tahu di mana panel kendali geria Tawang. Dia menemukan panel kendalinya ada di balik turbin. Sarah berbicara dengan polisi tentang apa yang dia lihat. Sarah menduga mereka semua akan kabur dengan cara melompat dan terbang menggunakan parasut. Will berencana mematikan kendali geria Tawang di balik turbin. Adegan aslinya sangat menegangkan nih karena Will beberapa kali hampir terjatuh. Kepolisian Hong Kong menduga keluarga Will bekerja sama dengan Bota. Tapi melihat apa yang Will lakukan, kepolisian Hong Kong mulai percaya bahwa Will tidak ada sangkut pautnya dengan Bota. Will dan Long Ji menyusun rencana penyelamatan Georgia nih setelah Will berhasil masuk ke dalam geria Tawang. Long Ji menjelaskan bahwa Bota adalah orang yang memerasnya ketika pembangunan The Pearl dilakukan. Dia mengancam akan menyerang semua pekerjanya sampai bangunan itu tidak akan pernah menjadi gedung untuk selama-lamanya. Long Ji membayar Bota tapi dia menyusupkan sistem deteksi. Tiap transaksi Bota bisa dideteksi dan uang yang Bota ambil dari Long Ji bisa ditarik kembali. Mungkin ini semacam preman-preman gitu ya. Kalau misalkan ada pembangunan terus si Bota ini kayak minta-minta uang gitu. Tujuannya hanya ingin mendapatkan uang dari Long Ji ketika pembangunan dan setelah pembangunan gedung The Pearl juga. Semua data tersimpan di drive yang Long Ji pegang. Jika jatuh ke tangan Bota, maka dia bisa membalik semua software lalu menyembunyikan identitas orang-orang yang dia mau tanpa bisa terlacak. Mereka menemui Bota di atas gedung. Semua berjalan sesuai dengan rencana, di mana Will akan pura-pura membawa Long Ji ke atas dan menyerahkan Long Ji. Ketika mereka akan kabur, Bota dan kawan-kawannya malah berhasil masuk ke dalam bola bulat yang hampir saja menutup. Terjadi aksi serang menyerang di sini, tapi karena duplikasi pantulan manusia yang sangat mirip, mereka sulit membedakan mana orang-orang asli dan pantulannya. Di sisi lain, para polisi menuju tempat yang mereka pikir akan
akan dijadikan tempat mendaratnya Bota dan kawan-kawan. Ternyata benar, ada penjahat wanita yang merupakan kru terlatih dari tim Bota. Dia menyerang Sarah di dalam mobil. Adegan baku hantam antara kedua wanita ini juga sangat seru loh. Gak ada adegan jambak-jambakan di sini. Sampai akhirnya Sarah berhasil menendang kepala dari wanita itu dan wanita itu diamankan oleh polisi. Sarah menemukan tablet milik Will. Di sisi lain, Longji terluka parah dan Will masih berusaha untuk menyelamatkan putrinya. Saat melihat Bota berbalik, ternyata Georgia masih dalam pegangan Bota. Saat Bota meminta drive milik Longji, Will memberitahu bahwa dia sebenarnya ada di belakang Bota dan apa yang Bota lihat adalah duplikasinya. Will segera menendang Bota hingga Bota terjatuh, lalu menarik Georgia ke dalam pelukannya. Will berusaha mencari jalan keluar tapi nampaknya percuma saja karena kobaran api sudah sangat besar, menghancurkan semua yang ada di dalam gedung tersebut. Balik lagi ke Sarah nih, masih berusaha menyalakan kembali sistem keamanan gedung ini, tapi sayang belum berhasil juga. Sementara Will dan Georgia sudah sangat pasrah. Sarah mencoba menyalakan ulang sistem, seperti saran dari Will ketika Sarah meminta Will membenarkan ponselnya, dan ternyata itu berhasil. Keamanan gedung kembali aktif, lalu mematikan semua kobaran api secara otomatis. Longji merasa sedih karena gedung yang dia cintai sudah hancur. Para warga menanti kedatangan Will. Will sendiri hanya berusaha mencari istri dan anak-anaknya. Mereka akhirnya bertemu dan berpelukan. Setelah itu film pun selesai. Jadi Bota pikir keluarga Will adalah kelemahan Will, tapi ternyata sebaliknya. Keluarga Will adalah kekuatan Will. Mempunyai keluarga yang kompak merupakan sebuah anugerah dan kebahagiaan yang tidak bisa diukur. Kira-kira berapa rating film ini menurut teman-teman? Untuk video selanjutnya, genre apa nih yang akan kita bahas? Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu tentang update video baru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.